Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Syekh Umar Mukhdar berzikir, sapu pun ikut berzikir, teman-teman. Sapu, karpet, piring, sendok, tembok, tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Wah. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, khalwat, menyendiri. Macam tak betul je budak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di video kali ini, sahabatku semua, kita kembali melanjutkan mendengarkan mereaksi ceramah dari Habib Ali Jindan ini. Nah, kali ini teman-teman, dia menceritakan tentang kesaktian ataupun karomah Syekh Umar Mukhdar, yakni salah seorang Habib pada zamannya. Nah, kali ini teman-teman, dia bukan hanya menceritakan kesaktian ataupun karomah dari Syekh Umar Mukhdar, tapi dia juga menceritakan tentang kesaktian seorang pembantu yang melayani Syekh Umar Mukhdar. Tentu saja, di sini ada doktrin yang disematkan di dalam kisah ini, teman-teman. Oke, langsung saja. Mari kita simak siapa itu Syekh Umar Mukhdar ini dan bagaimana kesaktiannya. Al-Habib Syekh Umar Mukhdar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat, mati langsung. Wow, luar biasa. Jadi ketika beliau masih hidup, beliau pernah bersumpah, teman-teman. Beliau tidak pernah rela jika seorang pun yang melewati kuburannya. Jadi, setelah beliau ini meninggal dunia, burung pun, seekor burung pun yang melintas atau lewat di kuburannya akan mati. Luar biasa kesaktian ataupun keramat dari Syekh Umar Mukhdar ini. Kita lanjutkan. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi kalau ada burung lewat, mati. Untung saja sumpah dari Habib Syekh Umar Mukhdar ini sudah dicabut. Kalau tidak teman-teman, luar biasa. Jika ada orang yang bepergian ke Yaman, naik pesawat, jika melintasi kuburan Habib ini, teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi. Teman-teman mungkin bisa membayangkan bagaimana sih kesaktian dari Syekh Umar Mukhdar ini ketika masih hidupnya. Kalau saya, teman-teman, tidak mampu membayangkan betapa saktinya Syekh Umar Mukhdar ini ketika dia masih hidup, teman-teman. Bayangkan, sudah meninggal dunia, sudah dikubur pun, teman-teman, masih sakti, masih memiliki karamat, atau masih memiliki karomah. Seekor burung pun yang tidak sengaja lewat di kuburannya, langsung modar, teman-teman. Bagaimana ketika masih hidupnya? Syekh Umar Mukhdar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya khalwat. Khalwat itu menyendiri. Di kamar sendiri, udah ibadah. Wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka, orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Wah. What? Paham ente? Paham, Bib, paham. Paham, sangat paham sekali. Jadi, Habib ini teman-teman bercerita, Syekh Umar Mukhdar ini memiliki seorang anak. Anaknya masih kecil, namanya Aisyah. Nah, dia ini teman-teman, Syekh Umar Mukhdar ini ingin berkhalwat dengan Allah. Berzikir di dalam kamar sendirian. Dia tidak ingin seseorang pun yang ingin mengganggu ibadahnya kepada Allah, zikirnya. Dan ketika berzikir pun teman-teman, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tembok pun ikut berzikir. Sapu, tembok, kursi, karpet, terdengar suara zikirnya. Ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Syekh Umar Mukhdar berzikir, sapu pun ikut berzikir, teman-teman. Sapu, karpet, piring, sendok, tembok.
tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Wah. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, khalwat, menyendiri. Macam tak betul je budak ni. Luar biasa, teman-teman. Memang sangat luar biasa sekali kisah yang diceritakan oleh Habib Ali Jindan ini. Metode ceramah dari kalangan para habaib ini, teman-teman, selalu membawakan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah dongeng yang mempesona umat Islam. Di dalam kisah-kisah kurafatnya, teman-teman, diselipkan doktrin, teman-teman. Doktrin agar kita mengkultuskan mereka. Seperti di dalam video ini, teman-teman. Dia menceritakan, jangankan Syekh Umar Mukhdor, pembantunya saja, teman-teman, memiliki karomah yang sangat luar biasa. Seorang pelayan, seorang pembantu yang bukan dari golongan para habaib, yang bukan dari zuriat Nabi kita, tapi hanya orang biasa yang menjadi pembantu juga akan memiliki karomah, teman-teman. Luar biasa cara pendoktrinan yang mereka sampaikan di dalam ceramah mereka, teman-teman. Seperti pada video sebelumnya, walaupun seorang ini adalah ahli maksiat, ibadahnya jarang-jarang, tapi masuk surga tanpa hisab, dijamin, dikarenakan cinta kepada para habaib. Mau memberikan seluruh hartanya kepada para habaib. Hanya dengan selembar kertas, teman-teman. Hanya dengan selembar kertas, Habibnya ini, teman-teman, menulis surat kepada malaikat mungkar nangkir. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar khalwat saya ya, saya pengen khalwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Mukhdor lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Wah, luar biasa. Jadi, teman-teman, ceritanya Habib ini sedang berkhalwat, sedang berzikir. Dia tidak sadar, teman-teman. Anaknya yang tadi yang dia sebut namanya Aisyah, yang masih balita, lari-lari, tidak sengaja masuk ke kamar khalwatnya Habib ini, teman-teman. Lalu Habib ini kaget. Lalu dia langsung mengucapkan, mut, mati kamu. Luar biasa. Seorang waliullah kalau kaget menyebut kata-kata mati kamu. Seharusnya jika benar, jangankan waliullah, orang biasa yang taat beribadah kepada Allah, kalau dia kaget biasanya mengucap asma Allah, subhanallah, astaghfirullah. Tapi kalau Habib ini beda, teman-teman. Kalau kaget dia menyebut mati kamu. Dan yang lebih luar biasa lagi kisahnya, teman-teman, anak dari Habib ini langsung mati seketika. Terbakar. Langsung terbakar anaknya. Sadar daripada Syekh Umar Mukhdor. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Ntar dulu apa? Kita punya pembantu. Sini pembantu dipanggil. Sini pembantu. Khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya, Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya, Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Wah, jadi teman-teman, Syekh Umar Mukhdor ini juga seorang wali khutub, teman-teman. Jadi dia sebut pembantunya ini, teman-teman, berdusta. Karena menyebutkan bahwa
wahai putri seorang kutub, betul. Wahai seorang kutub, tidak mungkin, karena anaknya masih bayi. Wahai seorang calon istri dari seorang kutub, tidak mungkin juga, karena anaknya masih balita. Kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Parah. Sampai kata pembantunya, enggak bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Wow. Jadi teman-teman, anaknya yang sudah meninggal dunia tadi, yang sudah disumpahin oleh ayahnya tadi, yang dia katakan mati kamu, diambil oleh pembantu ini teman-teman, lalu dinina-bobokin lagi teman-teman. Dinyanyi-nyanyikan lagi. Lalu anak ini teman-teman langsung hidup kembali dan langsung berlari teman-teman. Pembantunya loh teman-teman, bukan seorang Habib, tapi dia adalah pelayan dari seorang kutub, seorang Habib. Jadi dia mendapatkan ketularan dari karomah Habib ini teman-teman. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Doktrinnya. Umar Mukhtar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Wah, sama pembantunya dihidupin lagi. Bayangkan kesaktian pembantunya, karomah pembantunya. Nah, jadi teman-teman, doktrin yang ingin dia sematkan kepada kita, inilah kemuliaan seseorang yang menjadi pelayan para habaib, yang melayani keluarga Nabi. Selalu begitu ceramah dari kalangan para habaib ini teman-teman. Selalu membawakan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah dongeng yang mempesona umat Islam. Seharusnya, jika betul mereka ini adalah zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seharusnya merekalah yang paling terdepan, yang mengajarkan sunnah kepada umat Islam, menyampaikan hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menyampaikan akidah yang benar, tauhid yang benar, bukan sebaliknya, menceritakan kisah-kisah dongeng, kisah-kisah kurafat yang menyesatkan akidah umat Islam. Tidak ada umat Islam yang benci kepada cucu Nabi. Tidak ada umat Islam yang benci kepada zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi seharusnya jika betul-betul mereka ini adalah zuriat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, merekalah pembelah sunnah yang paling terdepan. Seharusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Ini malah sebaliknya teman-teman. Jadi teman-teman, semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar bagaimana menurut teman-teman ceramah dari Habib ini. Luar biasa, luar binasa tentunya. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.